Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eti Puspitasari. Kali ini kita akan membuat gambar di AutoCAD dengan gambar seperti ini, ya. Nah, kalau Anda melihat gambar seperti ini, maka pasti yang pertama Anda pikirkan adalah bagaimana saya cara membuat lingkaran ini, lingkaran yang ini, gitu ya. Dan juga lingkaran satu yang kecil ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu kan ya. Nah, lalu Anda akan membuat satu-satu pastinya begini ya, membuat ini di trim gitu ya. Nah, sebenarnya ya, jika pemikiran Anda membuat satu-satu seperti ini ya, nah maka Bu Eti akan perkenalkan kali ini kita akan membahas yang namanya polar array, ya, polar array atau array polar gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita ke AutoCAD. Nah ini ya, nanti jadinya seperti ini, gitu ya. Nah ini ya, nah ini pasti Anda akan terlintas di pertama sekali Anda melihat gambar ini, Anda akan membuat lingkaran-lingkaran ini ya, pasti lingkaran ini, ya, lalu Anda membuat lingkaran ini satu-satu ini ya, pasti ya. Nah, yang diameter 15 ini ya, kecil-kecil ini 6 gitu ya. Nah, kebetulan ini kan sudutnya sama ya, 30 ya. Nah, maka langsung saja ya kita buat. Yang pertama dari gambar itu adalah di sini kita buat yang ini, yang luar dulu. Ini tidak terlihat ya. Diameter 150. Nah, ini tidak terlihat ya. Nanti ini untuk acuan membuat ini ya, lingkaran ini radius 27. Ya, kita buat ini ya, karena di sini ada lingkaran dengan diameter 150. Walaupun ini tidak terlihat ya, ini di trim ya. Nah ini, oke, kita buat diameter 150. Lalu nanti kita buat diameter ini yang kedua 120. Lalu lingkaran yang ketiga kita buat diameter 75. Ya, oke, langsung. Ya. Nah, jangan lupa ya, posisinya top 2D wireframe. Lalu Anda format dulu ya, karena ini meneruskan di tugas sebelumnya kan ya, jadi sudah terformat ya, unitnya ya, tipenya desimal, precisionnya 0, unit to scale-nya kebetulan tugas ini atau gambar ini satuannya milimeter ya. Oke ya, dimension style-nya sudah Anda buat gitu ya, sudah Anda buat di folder atau Anda sudah buat ya. Oke, close. Lanjut kita akan gambar ya, center diameter ya, jadi langsung. Jadi jangan sampai salah center radius atau center diameter. Ya, center diameter tadi mintanya 150 ya, diameter 150 lingkaran. Nah, seperti ini. Lalu kita ulangin lagi tadi ya 100. Nah, kalau Anda tidak menemukan titik pusatnya, Anda keluar dulu ke sini ya, muncul 120 gitu ya. Oke, 120 lalu 75 ya. Draw circle center diameter. Nah, ini enggak tampak ya. Nah, Anda keluar dulu, kursornya ke sini akan tampak 75. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita buat garis bantu. Ya. Nah, kita buat garis bantu. Ya, untuk mengaktifkan meet gitu ya. Nah, kotak-kotak hijau ini maka Anda harus grid setting ini ya, Anda aktifkan ya. Grid setting, klik kanan ya. Object snap-nya ini harus terpilih. Nah, perpendikular yang kemarin ini di sini. Ya, nah, semua ya terselect all gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kita butuh membuat lingkaran ini satu saja. Ya, nanti kita polar array. Ya. Ini adalah diameter 15. Ya, ini diameter 15.
di senternya ada di diameter 75, di lingkaran 75 di sini ya. Oke, kita buat center diameter ya di 75 di sini ya, 15. Nah, seperti ini. Lalu kita offset ya. Nah, kan garisnya ini kita butuh offset. Ya, spesifik offsetnya 7,5 ya, ke kanan 7,5, ke kiri 7,5. Nah, selesai ya. Nah, lalu kita buat yang paling mudah ini ya, membuat acuannya ini ya. Nah, kita membuat radius 27 yang ini. Kalau di sini kan susah ya. Lebih mudah yang di sini karena kita sudah membuat garis bantu di sini. Kita buat ini lingkaran radius 27 ya. Nah, ini radius 27 yang mana senternya dari ini lingkaran 150 ya. Ini lingkaran 150. Oke, kita buat R27 ya tadi. Nah, ingat radius, maka kita masukkan radius di sini ya 27. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah selesai ya kita trim ya, kita trim dulu. Jadi kita nggak perlu membuat lingkaran 1, 2, 3 ya, pasti Anda tadi kalau belum mengerti pola array maka Anda akan membuat satu persatu itu ya. Oke, lanjut kita trim dulu ya, enter. Yang tidak perlu kita buang dulu ya. Ya, lingkaran untuk 150-nya enggak usah kan ya, tidak tampak. Maka kita buang semua. Nah, ya. Yang tersisa kita sisakan hanya U-nya saja yang kita butuhkan. Nanti ini ya. Ini kita butuh ini ya, R27 yang ini saja. Nah, ya. Bisa. Nah, ya. Oke. Kita delete manual. Garis bantu ya sebenarnya. Nah, oke, enggak masalah. Nanti bentar ya. Ini kurang tadi ya. Oke, kalau kita back ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, modify trim, enter ini kepanjangan tadi ya. Nah, oke. Kita tidak membutuhkan, kita manual kalau nggak bisa di trim ya. Ini juga kita delete. Nah, tersisa seperti ini ya. Nah, ya. Oke, nanti akan tampak di sini senternya ya. Langsung saja kita polar array namanya. Polar. Nah, ini ya. Polar array atau array polar ya. Array polar yang betul, array polar ini. Nah, ya. Kalau Anda lihat gambarnya, array polar itu adalah membentuk bentuk yang sama ya, nanti baik sudutnya ya maupun seperti itu ya jumlahnya ya. Kita klik array polar ya, bukan polar array tapi array polar. Di sini minta array polar select object, jadi diklik di sembarang ya, klik lepas, klik kirinya, klik kiri lepas kliknya, lalu mouse-nya Anda ngeblok ya, maksudnya memblok semua ya, Anda ini lalu diklik kiri ya. Nah, maka akan terblok semua ya. Kalau sudah array polar select object sudah, enter ya. Tadi ya nah ini ya, di titik ini tadi ya, specific center. Nah
Ya, sudah selesai. Ya, kebetulan ini memang minta 6 ya, jadi sesuai pas. Kalau ini minta 5 maka nanti di selanjutnya ya, maka akan berhubungan dengan item dan angle between atau fill angle itu ya. Nah ini karena kebetulan array polarnya sama dengan yang dimau 6 ya. Nah sudah selesai sebenarnya ya dari sini. Tinggal kita membuat ini ya, kalau sudah ini ya close array ya. Nah ini ya sudah ya. Oke. Lalu kita buat lingkaran yang ini ya. Kita ulangi lingkarannya. Ya, kita buat garis bantu dulu boleh ya. Atau kita buat lingkaran dulu. Center diameter ya, ini ya. Yang ini untuk menutup ini itu 120. Nah, ini ya 120 diameter tadi ya. Nah, ya nanti kita trim. Oke ya, kalau sudah ini diameter 75, lalu ini diameter 45, 30, 75, 45, 30. Diameter semua ya. Nah, kalau nggak ada keluar dulu. Kalau sini supaya muncul diameter 75, lalu 45 ya. Center diameter 45. Yang terakhir 30. Ya, gitu ya. Oke, kalau sudah garis bantunya ini ya, garis tengahnya ini ya, garis putus-putusnya. Ya, nah ini kita buat garisnya. Lalu oke, di situ juga diminta ini ya, garis sudut dengan sudut 30 derajat ya. Bagaimana caranya? Di rotate ya. Kita rotate garisnya tadi, dimension, modify, rotate. Ya, ini kita rotate. Ya, select object, enter. Ya, specific base point-nya ini. Ya, di titik tengah. Nah, ini kita geser. Sepanjang berapa? Mau muter 30 ya. Nah, gitu ya. Lalu kita buat garis lagi karena garisnya hilang tadi ya. Pindah, kita buat untuk yang sisi sini ya. Sisi yang ini, garis ini. Yang ini kan sudah tadi ya. Sekarang yang ini. Oke ya. Nah, dari sini ya. Modify, rotate ini yang mau kita rotate, enter ya. Base point-nya di sini. Specific base point-nya dari sini kita putarnya. Nah ya, kita lihat segini itu berapa? Oh, ini keluar ya. Extension 48, nah ini ya 150 derajat. Jadi ini masukkan 150. Nah, gitu ya. Selesai ya. Nah, buat garis lagi untuk garis sumbunya. Nah, ini ya. Tinggal trim. Ya. Modify, trim. Ya, kita trim. Enter. Nah, ini ya. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang array polar. Ya, tapi yang masih array polar yang aslinya ya, keluar seperti itu. Nanti kalau diminta, kalau saya mau ini lingkarannya 5, maka array polarnya di situ nanti diklik ya, sesuai kebutuhan. Ini kebetulan dengan gambarnya sama ya. Oke. Ya, gitu ya. Sudah selesai ya, tinggal ya. Ini ya, membuat garis sumbu. Ini putus-putus ya. Ini, yang ini beda ya, gambar yang ini ya. Garisnya dengan ini. Oke, kita buat garis sumbu. Ini ya kan.
Nah, yang ini ya, kita bisa pakai format ya, line type ini ya. Nah, ini karena berarti sudah ada. Kalau belum ada, Anda load, pilih yang ini ya, dash dot, iso long dash dot ya. Oke, masukkan ya, akan ada di bukan long ini ya. Coba kita delete dulu. ISO dash dot saja nanti ya, load. Nah, ISO ya karena berarti sudah ada ya. Itu ya. Ini ISO dash dot ya. Oke, sekarang sudah ada ya, ISO dash dot ini. Nah, lalu kita butuh garis yang tidak ada, ini harusnya ada strip titik ya. Yang ini garis putus-putus saja ya, kita ambil dari load ISO dash saja ya. Oke, nanti dia akan menambah di sinilah. Karena kita butuh untuk garis sumbu, maka kita pilih yang ISO dash dot ya, current. Oke. Ya, nah ini. Nah, ya. Oke. Nah, coba setelah kita pilih, kita klik kanan saja ya. Properties. Nah, ini akan muncul line type di sini. Line type-nya Anda pilih yang tadi ya. Nah, ya. Yang seperti ini ya. Nah, ini garis putusnya. Kalau kurang kecil ya ini. Ini kan kurang rapat ya. Oke, ini line type skill-nya 1, kita berarti kita mundurkan 0,5. Seberapa kalau 0,5? Nah, segini. Kurang kecil lagi misalnya ya, boleh 0,3. Nah, gitu. Kita sesuaikan dengan gambarnya kan, kecil sekali ya. Oke, garis sumbunya. Kalau sudah, kita pergi ke garis ini ya, yang putus-putus itu diameter 75. Diameter 75 itu ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini kita tadi kan sudah kita nambahkan ya di line type ya. Pakai ini garis putus-putus. Nah, ya. Ya, kalau kurang kecil garis putusnya ya, ini karena line type skill-nya 1, kita coba ya 0,8. Nah, dia agak rapat gitu ya garis putus-putusnya ya. Oke ya, ini kita tutup. Nah ya, oke, lalu kita beri dimensi ya. Nah, ini radius. Nah ini kemarin ada yang nanya bagaimana Bu caranya yang kok bisa garisnya bisa seperti ini ya, nggak lurus gitu ya. Nah, caranya di dimension style Anda rubah di sini. Tadi punya Betty kan karena dimension style-nya pakai yang isopolinema ya, atau Anda bisa buat lagi new gitu ya. Karena ini sudah Betty sudah ini pakai yang ini tadi ya untuk membuat kita modify ya. Bedanya ini ya, di teksnya nanti di teksnya Anda klik yang horizontal, jangan yang align with dimension line, tapi pilih yang horizontal ya di teksnya. Pilih yang horizontal, oke. Ya, nah kalau yang bermasalah dengan garis-garisnya ya, ada yang masuk seperti ini ya. Nah, ini Anda coba di extend beyond dim-line, offset from origin atau fix ini extension di sini ya. Yang kemarin pertanyaan kemarin ya, Bu saya kok masuk di sini ya. Oh apa nih anak panahnya masuk sampai di garis titik pusatnya ya. Nah, ini di sini di line ya, Anda di extension line ini ya. Nah, coba diklik di seputaran ini ya, di extensionnya. Oke. Ya, set current jangan lupa. Setelah modify set current close. Ya, oke. Ya, ini R27. Ya, kita lanjutkan. Ini ya diameter 45, maka kita butuh yang diameter ya. Nah, ini misalnya ini diameter 120 tadi ya. Nah, lalu enter ya, pakai diameter ya. Nah ini ya, nah ini kan garisnya putus-putus jadinya ya. Nah ini oke, lalu nah ini kalau garisnya putus-putus maka harus kita kembalikan ya, kita kembalikan ini
kita kan karena tadi pakainya masih garis putus-putus. Nah, ini ya. By block. Ya. Nah, kan balik sendiri. Ini juga kita klik. Nah, ya, ini juga jangan ya. Oh, ntar lainnya ini ya. Oke, ini karena ngikut ya dia. Oh, ini line type-nya general, line type-nya Anda pilih balikkan ke by block atau by layer ya. Oke. Nah, ya, seperti itu. Kita kembalikan ya line type, format line type pakai yang by block current. Oke. Nah, supaya garisnya tidak ikut yang terakhir tadi ya, terakhir kan tadi putus-putus. Ya. Seperti itu. Nah, yang ini lain ya. Kita coba. Nah, ini ya 15. Nah, ya, mana lagi? Yang diberi keterangan ya ini ya diameter 30. Nah, ini 30 derajat. Bagaimana caranya memberi dimensionnya? Ya, pakai yang ini angular ya. Nah, ini ya. Ini select yang akan ya, select second line. Nah, ya, 30. Lagi ya. Yang mana tadi? Sini dan sini ya. Ini klik ini dan ini. Nah, gitu ya. Lalu mana lagi? Dimension diameter yang ini ya. Diameter 75 sudah, ini diameter 40. Nah, kalau lurus maka lurus ya. Dibelokkan saja supaya belok dia. Nah, ini. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini lurus ya. Oke, ulangi lagi diameter 30. Nah, ya, kalau posisinya dia agak miring ya, keluar ini apa? Panah yang belok ini ada sudutnya ini ya. Oke ya. Seperti ini jadinya mudah sekali kan? Ya, pakai array polar. Kalau Anda pakai array polar maka kan satu-satu ya. Tidak apa-apa sih, tapi lama. Ya. Hari ini kita belajar tentang array polar. Ya, tadi ada sedikit rotate. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.